Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Matius pasal 2. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Penyingkiran ke Mesir. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangun, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Pembunuhan anak-anak di Betlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yehuda menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana pun ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi,
bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Penjelasan dan renungan singkat dari Matius 2 ayat 1 sampai 23. Orang Majus dan bintang di timur ayat 1 sampai 12. Orang Majus adalah cendekiawan dari timur yang ahli dalam bintang dan nubuat. Mereka mencari raja orang Yahudi karena melihat tanda di langit, bintang istimewa yang menandakan kelahirannya. Herodes merasa terancam karena takut tahtanya direbut. Padahal Yesus datang bukan sebagai raja politik, melainkan raja damai dan juru selamat. Para ahli Taurat tahu Mesias akan lahir di Bethlehem, nubuatan Mika 5 ayat 1. Namun mereka tidak mencarinya. Berbeda dengan orang Majus yang datang dari jauh untuk menyembah. Lalu mereka membawa persembahan emas dari raja, kemenyan dari iman, mur sebagai pengorbanan, menunjukkan identitas Yesus secara profetik. Lalu ayat 13-15 pelarian ke Mesir. Allah memperingatkan Yusuf dalam mimpi, menunjukkan pemulihan Allah atas rencananya. Pelarian ke Mesir bukan kebetulan, tetapi pengenapan nubuatan. Dari Mesir kupanggil anakku, Hosea 11 ayat 1. Ayat 16-18 pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Herodes dalam kemarahan dan ketakutannya memerintahkan pembunuhan massal anak-anak. Tragedi yang mencerminkan kejahatan dunia yang menolak kebenaran. Ini menggenapi Yeremia 31 ayat 15, menunjukkan penderitaan dunia karena penolakan terhadap terang Allah. Ayat 19-23 kembali dari Mesir dan tinggal di Nazaret. Setelah Herodes mati, Yusuf kembali, tapi karena masih ada bahaya, karena anak Herodes menggantikan menjadi raja, ia pindah ke Nazaret, yang juga memenuhi nubuat bahwa Yesus disebut orang Nazaret. Renungannya untuk kita hari ini. Apakah aku sungguh mencari Yesus? Orang Majus datang dari jauh dengan pengorbanan besar untuk menyembah Yesus. Tapi para imam yang tahu kebenaran malah diam dan fasik. Kita yang punya akses mudah ke firman Tuhan, apakah kita sungguh mencari Dia dengan hati yang haus? Tuhan menyertai dan memimpin setiap langkah. Allah memberi petunjuk kepada Yusuf melalui mimpi. Di masa yang tidak pasti, Tuhan tetap berbicara, membimbing dan memelihara mereka yang taat. Kita tidak perlu tahu seluruh rencananya. Cukup taat satu langkah demi satu langkah. Kebenaran bisa membawa resiko, tapi Allah lebih besar. Yesus langsung menghadapi ancaman sejak bayi, tapi kuasa jahat tidak bisa menggagalkan rencana Allah. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, ketidakadilan, dan ancaman, kita diingatkan bahwa Yesus menang dan kita aman dalam penyertaannya. Karena rencana Allah sering tak sesuai ekspektasi manusia. Raja Mesias terlahir di tempat sederhana, dibesarkan di kota kecil Nazaret, dan dilindungi dengan cara-cara yang tidak spektakuler. Tapi dalam segala kesederhanaan, itulah jalan keselamatan Allah. Bukan megah, tapi penuh kuasa. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.